Awan kerusakan atau mati tapi depan mata dia sendiri. Sidang kalau dipaksakan tetap dilanjutkan. Tapi tadi hakim mau memaksakan tetap dilanjutkan walaupun terdakwa keberatan, penasihat hukum keberatan. Ya akhirnya Habib Rizik meninggalkan acara sidang, kita pun meninggalkan acara sidang. Gengs, akibat ulah pengacara Habib Rizik Syihab, Munarman, Novel Bamukmin, dan kawan-kawan, hak Habib Rizik untuk membela diri di pengadilan hilang. Lantas bagaimana nasib Habib Rizik Syihab atas tindakan walk out yang dilakukannya bersama pengacaranya? Kehilangan hak membela akibat ulah sang pengacara. Akankah hukuman terhadap Habib Rizik Syihab akan lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gengs, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Aji mengatakan harusnya Habib Rizik tidak walk out dalam persidangan yang digelar secara online Selasa kemarin. Menurutnya, hal tersebut membuat rugi pada kubu Habib Rizik sendiri. Bila Rizik Syihab tidak mau hadir di persidangan, maka justru merugikan diri Habib Rizik yang akan kehilangan hak untuk membela diri yang diberikan oleh hukum, kata Indriyanto. Lebih lanjut, Indriyanto berpendapat tidak ada aturan yang hakim melanggar karena memang persidangan secara virtual sudah diatur perma. Semua ini justru untuk mencegah penyebaran pandemik dan meminimalisir kerumunan berdampak paparan COVID-19. Indriyanto justru menilai keputusan Habib Rizik dan kuasa hukumnya menolak sidang virtual merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan. Lebih lanjut, gengs, dia menduga kubu Habib Rizik diselimuti kekhawatiran dalam menghadapi persidangan tersebut. Ini memang merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan, tegas Indriyanto. Gengs, pada saat melakukan aksi walkout, pengacara dari Habib Rizik mulai dari Munarman hingga Novel Bamukmin melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu berteriak dan menunjuk-nunjuk hakim. Tak hanya menunjuk-nunjuk kepada hakim, bahkan Novel juga terlihat melakukan protes dengan nada yang tinggi. Dia juga mendekat ke depan meja majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Geng, seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadakan sidang secara virtual atas kasus kontroversi tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Habib Rizik Syihab. Kuasa hukum menolak Rizik mengikuti sidang secara virtual dari kantor Barreskrim Polri. Munarman, kuasa hukum Rizik, mengatakan kliennya tidak setuju sidang secara virtual. Jika ini dilanjutkan, menurut Munarman, hakim melawan prinsip hukum. Sedangkan gengs, majelis hakim berpijak pada Perma nomor 4 tahun 2020 bahwa persidangan selama pandemi COVID-19 dijalankan secara online. Ini sudah berlangsung sejak Juni. Hakim yakin sidang berjalan lancar karena teknis persidangan sudah disiapkan dengan baik.
Kasus yang menjerat Rizik ini berawal dari laporan Satgas COVID-19 di Kota Bogor terhadap manajemen Rumah Sakit Umi. Dan pihak rumah sakit diduga menghalangi upaya Satgas saat melakukan swab test terhadap Rizik Syihab. Oke gengs, itu tadi ya informasi yang bisa Mimin hadirkan ke depan kalian, dan dari sini kita tahu dong bahwa etika itu sangat diperlukan dimanapun ya, apalagi ini di dalam persidangan yang tentu saja kode etik tetap harus dilakukan terutama oleh pengacara dari terdakwa ya, dari Habib Rizik Syihab, yaitu Novel Bamukmin, Munarman dan juga kawan-kawan gitu ya. Emosi boleh, tapi kalau sampai seperti itu apalagi menunjuk-nunjuk, kemudian berteriak dengan nada tinggi di depan hakim dan jaksa, tentu itu tidak dibenarkan. Apakah ini nanti bakal berimbas dengan proses hukum yang dijalani oleh Habib Rizik? Kita akan menunggu informasi berikutnya. See you di next informasi. Ada Mimin dan Rading BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Bye.